Halo, selamat siang guys. Assalamualaikum. Balik lagi bersama gue Cang Ferry di channel Mekanik Malam. Ini dia motornya dan emang lagi gue proyekin. Kemarin pun udah gue beliin beberapa part. Contohnya ini nih QTT untuk radiator depan udah gue beliin. Tapi nanti gue bakalan gue pasang dan nanti gue spill deh untuk di pemasangan radiator ini. Dan untuk di video sekarang gue mau spill untuk pemasangan nih preload adjuster. Nanti dipasang di shock belakang ini. Nah tadinya gue pengen ke tukang shock. Kayaknya sih bisa gue pasang sendiri sih. Kayaknya ya. Gue mau pasang sendiri. Ini gue mau copot dan nanti gue pengen ke bengkel depan nih. Ke bengkel Bro Cipeng biasa. Gue mau copotin dulu pokoknya shocknya ya. Kita copotin dulu shocknya dan langsung kita bawa ke depan bengkel. Nanti kita setting-setting, semoga aja bisa dipasang sendiri biar menghemat budget. Ya, gue kasih tahu tutorialnya. Untuk yang pertama, yang udah pasti kita harus copotin si shocknya dulu dari motornya. Karena posisi motornya udah trondol, jadi lebih mudah gua buat buka si shocknya. Nggak usah bongkar-bongkar bodi lagi. Karena kalau si KZR ini harus dicopot bodi belakangnya dulu biar bisa buka si baut 14 yang ada di atas itu guys, atas shock. Untuk yang bawah karena baut udah pakai titanium, jadi tinggal dibuka pakai kunci L. Ya cukup gampang aja sih kalau misalnya kondisi motor kalian sudah trondol seperti ini. Nah karena baut udah kebuka, tinggal kita copot aja si shocknya dari rangkanya nih. Nah ini jadi shocknya nih. Ini shocknya untuk preload gua beli di harga 1.500.000. Ini sekarang udah murah. Kemarin waktu dulu tuh yang buat si Jamal itu yang buat kalian gua beli di harga 3 jutaan. Oke sih. Kita unboxing dulu guys. Untuk preload adjusternya sama aja sih sebenarnya. Gue pilih yang warna silver karena gue mau nyatuin sama warna si shock breakernya. Nah ini dapat ini buat brake shocknya. Dapat ini nih bisa. Ini udah bisa dibuat naik turun nanti. Ini aktif ya. Langsung aja deh kita pasang ya. Kita pasang ke bengkel. Gue mau nyopot ininya dulu nih. Yuk gaskan. Nah ini udah ada di bengkel andalan. Anjay depan rumah gue doang cok. Nih gue pasang. Ih, gampang banget tinggal gitu doang cok. 17. Bentar gue ngambil kunci dulu. Nah jadi ini udah copot tuh. Dia cukup ngebuka baut atasnya pakai kunci 17 tuh, nyopot bawahnya kunci 17. Nah sekarang tinggal masang. Dia cara pemasangannya tinggal diginin aja nih, set. Nah seperti ini. Lanjut gue mau pasang lagi atas ini guys. Banyak drama tuh. Ini harus diganjal pakai karet karena ininya terlalu terlalu ronggar, jadi gue ganjal pakai karet ban. Ini aja nih. Ngepas banget lagi. Gue mau pasang dulu deh. Udah kepasang untuk preload adjusternya dan penampakannya seperti ini. Lanjut gue mau pasang di motornya, kita lihat seperti apa looknya. Yuk lanjut aja guys. Nah jadi udah beres untuk pemasangan si shock masih preload adjuster buat si shock ISS. Untuk preloadnya gue beli di harga 1.500.000. udah berikut ongkir kalau nggak salah deh, atau segituan deh. 1.500.000 gue beli stok kemarin. Nah tadi untuk pemasangannya kalian harus buka dulu, gampang banget. Ini ada kunci 14 di sini, akan ada kunci 14. Terus nanti preloadnya tinggal dimasukin ke sini. Tadi gue nggak sempet nge-record. Aduh nih. Tinggal dimasukin aja, gampang, nanti tinggal setel. Ini kalaupun diturunin juga bisa, tapi ini bakalan kendor. Nah untuk preload ini fungsi ya guys. Nih fungsinya kayak gini nih.
dia bisa naik kalau ini diputar terus. Nih kita puter ya, kita puter terus, puter. Nah dia naik tuh. Oh, dia naik yang ininya tuh, nyetel jadinya dia tuh, lama-lama naik. Kurang lebih seperti itu fungsinya, untuk ngerapetin si pernya aja sih, kayak gitu guys. Nah harusnya kan biar lebih nyetel lagi kayak gini nih, si ukuran preloadnya ini harus lebih turun di bawah sini, jadi biar sejajar sama si tabungnya harusnya. Dan mau nggak mau, karena mungkin gue salah kali ya, salahnya harusnya pesennya yang sebelah kanan, jadi bisa lewat sini biar lebih deket. Tapi lewat belakang juga bisa sih, ini diturunin juga bisa, tapi ini terlalu nekuk guys, tuh terlalu nekuk. Jadi mau nggak mau gue besok harus nurunin si ininya nih. Dan besok gue mau custom, gue mau rapihin, dan gue pengen juga si shock ini biar lebih turun, jadi nanti biar si look motor gue ini nggak terlalu jerapah banget sih katanya gitu, nggak terlalu tinggi banget. Pengen gue pendekin juga, karena ban juga kemarin kan udah gua turunin ya dari 80/80, sekarang bannya itu pakai 70/80 kayak gitu guys. Jadi untuk terupdate-nya kurang lebih seperti ini dulu aja untuk update-nya cara pemasangan preload. Semoga teman-teman bisa masang sendiri di rumah ya. Untuk caranya gampang aja sih sebenarnya. Paling minusnya kalau kita nggak bisa custom jadi lebih tinggi dibanding ukuran yang sebelumnya, karena dia tuh keganjel di sini guys, tuh keganjel jadi lebih tinggi gitu kayaknya sih ya, yang gue rasain seperti itu. Karena Jamal pun yang gue pasangin Olins tuh gue pasangin preload ini jadinya seperti itu. Nah untuk next project KZR tuh depan gue udah fitting tapi belum dirapihin. Dan untuk radiator juga udah gue pasang tuh beberapa, udah gue rapihin dah semuanya motor gue. Untuk next konten berikutnya, untuk jalur radiator kan banyak banget yang nanyain untuk pakai WP nya pakai apa, terus untuk jalur radiatornya kayak gimana. Nanti gue sepil sambil berjalannya project ini motor sampai bener-bener rapi. Dan body pun sebenarnya lagi gue repaint, lagi digarap sama Os Garage. Nanti kalau udah selesai gue bakalan kesana, gue pantau perkembangan dari body gue guys, seperti itu. Jangan lupa di like, comment, share, jangan lupa di subscribe sekali lagi. Oke, thank you, gitu aja. Terima kasih yang udah mantengin. Jangan bosan-bosan lihat konten gue, dan semoga kita semua semangat untuk membangun motor impian kita. Oke, thank you buat semuanya. Bye bye. Assalamualaikum.